Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik sosial dan pendidikan, di mana konflik sosial secara etimologis berasal dari bahasa Latin, "con" yang berarti sesama dan "fliger" yang berarti benturan. Dari konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai benturan atau kepentingan. Keinginan ini melibatkan dua pihak atau lebih, bisa berkelompok atau perorangan, di mana salah satu pihak yang terkait berusaha menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan menentang pihak lain serta dengan mengancam atau kekerasan. Adapun penyebab terjadinya konflik yaitu perbedaan individu, di mana perbedaan individu ini yang menyangkut perasaan, pendapat, atau ide persoalan harga diri. Perbedaan kebiasaan ini bisa menimbulkan suatu kebencian sebagai faktor utama timbulnya sebuah konflik. Yang kedua itu perbedaan kebudayaan, di mana yang dimaksud dengan perbedaan kebudayaan ini yaitu kepribadian individu yang dibentuk tergantung dengan kondisi lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Setiap individu mempunyai nilai sosial yang berbeda-beda. Apa yang dilakukan suatu kelompok belum tentu dilakukan oleh kelompok lain. Jika dalam hal ini setiap individu tidak memiliki rasa menghargai sesama, maka akan timbul sebuah konflik. Perbedaan yang ketiga itu adapun perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan ini adalah perbedaan yang dimulai mengenai kepentingan politik, ekonomi, ataupun sosial. Setiap individu atau kelompok mempunyai sebuah tujuan yang berbeda, sehingga seringkali timbulnya konflik antara individu ataupun kelompok. Adapun yang keempat yaitu perbedaan sosial, di mana perbedaan sosial ini adalah yang terjadi terlalu sangat cepat, mempengaruhi keseimbangan sistem nilai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan konflik ini dapat terjadi ketika ketidaksesuaian dengan harapan individu ataupun kelompok dengan kenyataan sosial yang ada. Contoh konflik di lingkungan sekolah yaitu munculnya kelompok-kelompok atau biasa disebut dengan geng, di mana kelompok atau geng ini merupakan salah satu kelompok sosial yang tidak diciptakan di lingkungan sekolah. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena adanya dasar manusia ialah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup di dunia ini sendiri. Terlebih lagi dari itu, sekolah menengah atas di mana murid remaja yang secara psikologis mampu berpikir mereka sedang berkembang, mengeluaskan pergaulan sesama siswa, serta berpaling kepada teman sebayanya yang bisa mengerti kondisi emosi kita, sehingga tidak menerima lagi masukan orang tua dengan mentah-mentah. Dan di sekolah ialah tempat kedua mereka selain rumah, karena sebagian waktu mereka dalam sehari dihabiskan di sekolah. Dengan begitu, kemungkinan sekolah menjadi sebuah saran dalam hal tersebut. Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa konflik tidak bisa dihapus ataupun dihindari. Yang bisa kita lakukan hanya mengendalikan konflik. Hasil dari sebuah konflik itu yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau biasa disebut dengan in-group, di mana yang mengalami konflik atau dengan kelompok lain, keretakan hubungan antara kelompok yang berkaitan perubahan kepribadian kepada individu. Misalnya timbulnya dendam dan lain-lain. Konflik sebenarnya sesuai yang alamiah, yang dalam batas waktu tertentu dapat bernilai positif terhadap perkembangan di sekolah. Tetapi di sekolah dengan baik, tapi kita harus mengelola dengan baik dan hati-hati, sebab jika melewati batas dapat menimbulkan akibat yang fatal. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah harus dapat mengelola konflik dan terhindar dari akibat-akibat yang negatif.
Dengan demikian, manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Misalnya, sebagaimana kepala sekolah dapat menciptakan suasana yang harmonis agar tidak terjadi konflik yang berdampak negatif. Pada tenaga kependidikan, lebih dari itu, bagaimana kepala sekolah bersama tenaga pendidik dapat mengendalikan konflik dan memanfaatkannya untuk kemajuan dan untuk kepentingan tersebut. Kepala sekolah harus berwibawa, jujur, transparan. Itulah model yang baik untuk menjalani komunikasi yang harmonis dengan para tenaga pendidik. Dalam sebuah organisasi, khususnya kependidikan, konflik tidak bisa dipisahkan dan akan selalu timbul. Namun konflik timbul harus mempunyai dan mampu di-manage dengan baik agar tidak terjadi suasana sekolah yang aman. Dan kondusif, serta mampu meningkatkan kependidikan yang berkualitas tanpa mengeseimbangi nilai-nilai budi pekerti yang baik. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada materi konflik sosial dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.